Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk minggu ini, Ibu masih akan membahas tentang bab sistem reproduksi manusia, tapi dengan materi proses pembentukan sel telur dan juga sperma serta gangguan yang menyerang sistem reproduksi. Sebelum masuk ke proses, Ibu ingin memberitahu kalian tentang pembelahan sel terlebih dahulu, di mana pada awalnya manusia itu memiliki satu sel, lalu dia mengalami pembelahan secara terus-menerus sehingga menghasilkan triliunan sel dalam tubuh manusia dewasa. Alasan pembelahan sel ini yang pertama pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Proses pembentukan sel kelamin ini melalui pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ini ada dua, ada mitosis dan juga ada meiosis. Yang pertama yaitu adalah mitosis, di mana pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Dua sel anakan ini memiliki karakter yang identik dengan sel induknya, sehingga bersifat diploid. Kalau meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan atau separuh atau setengah dari sel induknya, sehingga bersifat haploid atau N. Kromosom pada manusia itu berjumlah 46 kromosom, 23 dari ayah dan 23 dari ibu. Kita masuk selanjutnya ke proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Nah, ini mekanismenya, tolong perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah spermatogonium, dia bersifat diploid, lalu mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama sehingga menghasilkan dua spermatosit sekunder. Dan ini sudah bersifat haploid. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis kedua menghasilkan spermatid, dan spermatid berdiferensiasi menghasilkan sel sperma. Selanjutnya adalah struktur sel sperma. Ada 3 bagian, bagian kepala, bagian leher, dan juga bagian ekor. Bagian kepala atau akrosom ini berfungsi untuk menembus mantel ovum. Dan di dalam bagian kepala ini terdapat nukleus yang mengandung materi genetik. Selanjutnya bagian leher terdapat mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sel, dan yang terakhir adalah ekor, yaitu sebagai alat pergerakan sel sperma untuk berenang. Lalu ada hormon kelamin pada pria. Yang pertama itu ada FSH. Ini menstimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli dan menghasilkan hormon estrogen. Lalu ada ICSH, itu menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron. Lalu ada estrogen, yaitu merangsang spermiasi, dan yang terakhir adalah hormon testosteron yang memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Apa saja? Tumbuh jakun, suara membesar, dada membidang, mimpi basah, dan tumbuhnya rambut-rambut di daerah tertentu. Dan juga mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Selanjutnya adalah oogenesis, ini proses pembentukan ovum atau gamet betina oleh ovarium. Nah, itu ada mekanismenya. Yang pertama adalah ogonium. Dia bersifat diploid lalu mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Terus pada masa pubertas, oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama sehingga menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Keduanya akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis kedua sehingga oosit sekunder ini menghasilkan ootit dan badan polar kedua. Kalau badan polar pertama menghasilkan badan polar atau polosit. Ootit ini dia akan menjadi ovum atau sel telur, sedangkan 3 badan polar akan diserap kembali. Nah, ini ada struktur sel telur. Yang pertama adalah corona radiata. Ini adalah lapisan pelindung ovum terluar. Lalu ada zona pellucida. Ini lapisan pelindung ovum bagian tengah yang tebal yang mengandung glikoprotein.
Lalu ada vitelline membran, itu adalah lapisan paling dalam yang transparan. Dan di tengah-tengahnya itu ada nukleus yang mengandung materi, genetik, serta ada oplasma atau sitoplasma yaitu protein kuning telur. Lalu ada hormon kelamin pada wanita. Yang pertama, TFSH, dia mengatur perkembangan folikel primer sampai menjadi folikel de Graaff atau dewasa pada ovarium. Selanjutnya ada hormon LH mengubah folikel de Graaff menjadi corpus luteum dan menstimulasi ovulasi. Selanjutnya estrogen, yakni memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Apa saja? Yang pertama tumbuhnya payudara, pinggul membesar, mengalami menstruasi, terdapat bulu atau rambut-rambut yang di daerah sekitar, ya, dan juga suara melengking. Tidak hanya itu, estrogen juga menebalkan endometrium. Lalu progesteron, yaitu mempertahankan endometrium untuk persiapan kehamilan. Nah, itu adalah hormon pada wanita. Nah, selanjutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu infertilitas, yaitu ketidakmampuan memiliki keturunan. Selanjutnya ada impotensi, yaitu ketidakmampuan penis melakukan ereksi. Kriptokordisme, yaitu gagal turunnya testis dari rongga perut ke skrotum pada waktu lahir. Orkitis, yaitu peradangan pada testis. Epididimitis, peradangan pada epididimis. Selanjutnya ada prostatitis, yaitu peradangan pada kelenjar prostat. Premenstrual syndrome atau PMS, ini adalah gejala emosional, nyeri, sakit karena meningkatnya hormon kelamin. Lalu endometriosis, ini terdapat jaringan endometrium di luar uterus sehingga menyebabkan nyeri pada saat menstruasi. Yang terakhir adalah aminor. Aminor ini adalah tidak mengalami menstruasi dalam waktu yang lama. Lalu ada penyakit menular seks. Ya, ini ditularkan melalui hubungan seksual. Yang pertama adalah AIDS, penyebabnya HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, akibatnya menurunnya sistem imun tubuh. Yang kedua ada gonorea, penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae, diakibatkan kencing nanah. Jadi tandanya itu pada saat buang air kecil terasa nyeri, merah, bengkak, dan keluarnya cairan seperti nanah. Selanjutnya adalah sifilis atau raja singa, ya, penyebabnya itu treponema pallidum. Ini adalah radang alat kelamin, jadi terdapat bercak-bercak merah di sekitar alat kelamin. Lalu klamidia, penyebabnya adalah klamidia trachomatis, akibatnya keputihan dan juga pendarahan. Herpes genital, yaitu disebabkan virus herpes simplex, akibatnya radang alat kelamin. Nah, di sini ada upaya pencegahan penyakit menular seksual. Jadi anak-anak, kalian harus menjaga organ reproduksi dengan baik. Faktor utamanya itu adalah menjaga kebersihan agar terhindar dari infeksi jamur, kuman, bakteri, dan juga virus. Yang pertama, biasakan membilas organ reproduksi hingga bersih. Jadi pada saat kalian buang air kecil maupun air besar, dibersihkan sebersih mungkin. Yang kedua, gunakan celana dalam berbahan katun yang lembut. Gantilah 2-3 kali setiap hari. Dan yang ketiga, bagi perempuan yang sedang menstruasi, nah ini penting banget, kalian harus gantilah pembalut sesering mungkin. Yang keempat, rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Lalu menghindari pemakaian narkoba dan hindari hubungan seks bebas. Nah, anak-anak, materi untuk minggu ini cukup sampai di sini. Ibu berharap kalian memahami dan juga mengerti. Ingat, jangan lupa dicatat. Terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.